Pagi tuh emang biasalah kalau rutinitas pagi kan, mandi apa segala macam. Hanin udah selesai dimandiin, udah rapi, udah dikasih makan juga. Jadi dia bilang, Bu, aku mau pergi dulu, aku mau ke Akung, kata dia gitu. Om, manggilin bapak saya gitu kan. Si Hanin kejebur, baru aku tanya, kenapa kok bisa kejebur, kataku gitu kan. Seru isi rumah juga pasti bakalan nanya gitu kan. Kenapa nih, kok bisa kejebur? Itu Bu, katanya aku lagi mau habis dari aku mau pulang. Terus katanya di tempat yang dia kejebur itu kayak ayo sini gitu, tapi dia bukan berbentuk manusia katanya. Aku pikir kan kayak anak kecil atau apa gitu. Tuh katanya dia tuh ngeliat ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Nah, seperti biasa nih, kita udah kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalaman mistisnya ke kita kali ini. Oke, langsung kita sapa dulu nih, samping gue udah ada Mbak Herni. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Mbak Herni mau cerita tentang apa nih Mbak? Cerita tentang anak sih. Anak kemarin pas lagi kecemplung di got. Itu gimana tuh? Kecebur di got? Iya, kecebur di got. Dia tuh kayak diajak sama, katanya ada yang ngajak dia, jadi dia ayo main gitu kan. Ya udah akhirnya dia kejebur. Kayak diajak, kata dia kayak ada temennya mungkin di situ, dia ngelihat. Makanya dia kecebur. Oke, nah ditandu ceritanya nih Mbak. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Oke, bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti kalian tinggal kirim aja voice note kalian ke Instagram kita. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mbak Herni. Di sini mau cerita tentang anak. Waktu itu kejadiannya sih pagi di tahun lalu Oktober, kurang lebih kayaknya kejadiannya antara tanggal 10-9 gitu, 9 Oktober pagi, kurang lebih jam 10-an, jam 8 sampai jam 10-an lah kayaknya. Pagi-pagi itu ceritanya si Hanin, nama anakku kan Hanin. Dia pagi tuh emang biasalah kalau rutinitas pagi kan, mandi apa segala macam. Hanin udah selesai dimandiin, udah rapi, udah dikasih makan juga. Jadi dia bilang, Bu, aku mau pergi dulu, aku mau ke Akung, kata dia gitu. Aku main aja dulu di sini sebentar, tungguin dulu adiknya juga lagi mandi kan, aku juga lagi siapin buat mandi buat adiknya. Kata dia, oh iya ya udah nanti aja, kataku gitu kan ke Akungnya. Udah masih ada suaranya, maksudnya masih ya lari-lari sana lari sini, masih karena biasanya emang dia mainnya juga cuma di situ kan, teman-teman kecilnya nggak ada, paling ada agak jauhan gitu kan. Masih ada suaranya. Aku juga mandiin karena aku kamar mandi di dalam sempit kan, jadi kita di luar mandinya. Di luar masih ini dipanggil juga, Hanin, oh iya masih ada suaranya. Selang kurang lebih 10-15 menit lah, kok nggak ada suaranya. Aku pikir ya dia ke Akungnya gitu kan, nyamperin Akungnya di warung, karena rumah aku tuh punya warung, jadi arahnya ke depan jalan raya, dia ada di situ warungnya. Ya nggak mikirin kalau dia bakal kejebur atau gimana sih, enggak gitu. Udahlah biarin aja, mungkin udah ke Akungnya. Udah aku angkat adenya, kita udah mandi, lagi makin baju adenya, lagi makin baju adenya tuh sebelah rumah tuh teriak-teriak. Nah, aku pikir teriak-teriak tuh kenapa, atau dia yang kenapa-napa, karena kan suka masukin mobil di jalanan kecil, takutnya mobil dia nyemplung apa bagaimana, kita kan nggak tahu ya. Dia teriak-teriak, om, manggilin bapak saya gitu kan. Om, terus dia tuh kayak nggak bisa ngomong lagi selain ngomong om sama teriak-teriak doang gitu. Panik. Terus iya kayak muka panik banget. Terus kenapa, sampai kita nanya, tapi kita posisinya masih aja di dalam rumah. Aku juga masih makin baju yang adenya. Ibuku juga lagi masih duduk aja di bangku sambil nonton TV gitu.
itu doang. Nggak langsung ngomong itu si Hanin kejebur gitu kan, kita nggak ada yang kepikir ke situ kan. Pas udah agak lama, kenapa Kris, kata Mas Mau gitu, ayo keluar. Pas keluar itu si Hanin kejebur. Udah tuh akhirnya kita keluar. Pas ngeliat keluar secara langsung barulah kita panik ya kan. Dia juga sambil nyari pertolongan, maksudnya nyari entah apa yang mau gimana caranya dia mau jebur, cuman dia nggak bisa bantuin karena emang dia udah pakaian seragam untuk kerja. Jadi refleks ya mau nggak mau aku yang nyebur jadinya. Langsung nyebur, langsung aku tarik, langsung aku naikin dia, langsung ya biar kayak gimana orang kejebur aja kan di ini biar airnya keluar. Udah tuh udah mulai dari situ. Kalaupun kita tanya juga dia kan kalau namanya baru habis kejebur masih panik kan. Dah aku mandiin pakai air hangat. Untungnya masih ada air hangat adiknya. Aku mandiin. Udah tenang, dia juga udah minum susu, udah segala macam. Baru aku tanya, "Kenapa kok bisa kejebur?" kataku gitu kan. Seru irisi rumah juga pasti bakalan nanya gitu kan. "Kenapa nih kok bisa kejebur?" kan. "Itu Bu," katanya, "aku lagi mau abis dari aku mau pulang." Terus katanya di tempat yang dia kejebur itu kayak ayo sini gitu. Tapi dia bukan berbentuk manusia katanya. Aku pikir kan kayak anak kecil atau apa gitu ya. Tuh katanya dia tuh ngeliat ikan. Ikannya tuh gede, kata dia, palanya tuh gede. Entah palanya doang apa entah badannya, cuman dia kayak ngeliat ikan, kata dia, "Ayo sini main, nyemplung Ikan gitu." Yang ngajak nyemplung. Terus akhirnya dia mungkin tertarik kali ya. Dia pikir juga nggak bakal sedalam itu apa. Mungkin ayo sini tuh mungkin dia ngeliatnya dataran apa bagaimana kan nggak ngerti. Nyemplung lah dia. Kan kalau secara logika mah ya kalau misalkan dia nyemplung harusnya kan dari dia nyemplung itu kan dia pasti di pinggir. Ini tuh jauh dari pinggiran. Dari dia jalanan rumahku tuh jauh. Dia kayak lebih ke deket tembok. Kan kalinya agak besar ya. Beda posisi ya. Dia jauh banget. Memang sih pas dilihat juga kayak gimana ya? Kayak dia minta pertolongan, tapi dia tuh kayak benar-benar ketarik gitu. Terus ya pas aku tarik juga udah ayo naik, udah aku bawa naik aja udah. Kata dia, "Iya aku diajak, ayo sini main nyemplung," kata dia gitu ya. Dia akhirnya nyemplung. Karena dia ngajak. Karena ngajak. Mungkin kalau dia sekedar lihat ikan-ikan biasa, mah mungkin kayaknya nggak bakal begitu kali ya. Orang namanya memang banyak ikan sih gitu kan. Memang satu hari sebelumnya itu tengah hari bolong jam 12. Aku lihat ikan emang. Sebelumnya emang satu hari sebelum Hanin kejebur tuh aku lihat ikan. Emang itu ikannya gede. Entah lele, entah apa ya, emang gede, warnanya hitam. Cuman ya kepalanya doang. Kayak gimana sih kalau buaya ngeluarin kepalanya gitu ya, hanya kepalanya aja. Tapi kan kita pikir masa ya ikan kepalanya doang gitu kan, di pojokan. Di pojokan banget deket tembok yang persis si Hanin waktu kecemplung tuh. Pas dia nongolin kepalanya, habis itu dia hilang. Itu cuman besar kepalanya ya? Besar. Cuman kepalanya doang ya, mungkin kalau badannya nggak kelihatan. Orang emang cuma jadi ada rerumputan gitu kan, kayak rumput nempel di tembok. Nah dia tuh kayak muncul di situ. Cuman aku pikir sama mama, ayo udahlah ikan biasa kali gitu kan, nggak ada kepikiran ada apa ya besok kenapa apa bagaimana. Enggak sih, biasa aja gitu, mikirnya positif aja, udah biar aja, orang namanya ikan depan rumah kali kan pasti banyak ikan atau apa gitu. Makanya pas besoknya baru anak kejadian si Hanin. Nah itu baru kayaknya ini ada sangkut pautnya sama yang kemarin dia yang kita lihat gitu. Nah pas Hanin juga ditanya konsisten jawabannya, dia lihat ikan. Setiap ditanya orang dia lihat ikan. Kalau anak yang kayak cuman halu ya kan ngarang, dia pasti bilang enggak, besok misalkan nanti ditanya ganti kan. Ini enggak konsisten banget, kalau dia beneran jelas lihat ikan. Makanya tetangga bilang anaknya halu kali gini. Sekarang kalau halu nggak pasti nggak bakalan jawab sekonsisten itu. Lihat ikan besar diajak gini. Iya, betul. Sampai bisa nyeritain anak umur 3 tahun gitu loh. Karena ngalamin sendiri ya. Sebelumnya ada gak tetangga yang kayak anaknya kejadian yang sama juga gitu? Kejadian yang sama si mama sih. Si mama sendiri yang ngalamin. Oh ibu? Gimana tuh?
asar tuh biasalah dia bangun tidur sore kan, dia keluar biasa nyapu-nyapu lah ya, ibu-ibu gimana sih nyapu-nyapu lagi berdua doang sama sebelah rumah. Untung ada sebelah rumah sih, kalau nggak ada ya nggak tahu deh si mama siapa yang ngasih tahu, karena kan sepi banget jalanan situ kan. Jadi dia lagi nyapu-nyapu, kata dia kayak di planting, kayak ke planting gitu, Kayak ada yang kayak banting dorong. gitu. Iya, kenapa bisa dia bilang ke planting tuh, tiba-tiba kayak angin kenceng gitu, bus kayak dia dilempar. Nah lemparnya tuh kalau abis ada orang kalau misalkan kejebur, dia juga ke pojok. Si mama tuh ke pojok juga, ke deket tembok juga. Walaupun kejebur harusnya ke bawah, ya minimal deket-deket sini lah. Iya enggak, tetap bakal ke pojok lagi. Udah berusaha ke pinggir ke jalanan, balik lagi ke sana. Pinggir balik lagi, kayak ada yang narik. Posisinya berarti ibu jatuh pas di kayak posisi anak jatuh. Pas udah ke planting, kata dia sih, dia kan posisi ke plantingnya tuh lebih ke celentang kalau dia. Oh, kayak terbaring gitu kebalik, ya. Iya kan kalau ini mah, kalau misalkan orang darah tinggi atau emang puyeng kan harusnya telungkup ya, gitu. Maksudnya kejeburak ke depan. Ini tuh dia kayak orang rebahan. Itu kayak ada orang ngedorong, terus ibu jatuh posisi kayak celentang gitu ya. Iya, celentang biasa kan. Kalau harusnya yang kejebur ya depan duluan kan palingan, kalau enggak arah ke samping. Ini tuh bener-bener celentang gitu. Itu pas udah kejebur ibu berapa lama tuh di 15 menit 20 menit, karena kan badannya gede juga kan, jadi kita juga bingung mau nolongin kayak gimana. Tapi ya itu untungnya ada sebelah rumah yang teriak-teriak. Kalau nggak ada ya mungkin nggak tahu deh, si mama mungkin masih di air aja tuh agak lama. Tapi posisi kedalaman got ini seberapa dalam sih? Dalam banget. Kalau kataku ya, kalau dalam banget ya mungkin dalam kali ya, soalnya dia di bawah tuh kayak lumpur hisap gitu. Pas aku nolongin, ya aku juga baru tahu pas nolongin Hanin itu. Jadi itu pas kita nyebur, kita tuh langsung nyembur ke dalam lumpur. Iya. Nah pas mbak nyemplung seberapa dalam nih dari sedada? Wah dalam juga ya. Makanya kan kalau misalkan si Anin telat kayaknya tuh bakalan lewat udah. Terus ya udahlah, dia kaki dia nggak apa-apa, maksudnya nggak ada luka sedikit pun gitu kan. Tapi tuh yang sebelah kanan tuh bengkak. Oh, kaki ibu sebelah kanan emang ketika jatuh abis ke jebur, got. iya. Bengkak sampai nggak bisa jalan. Terus aku bilang, kita urut aja Pak ya, kataku gitu kan. Terus kata dia, nggak mau dulu, takutnya malah salah-salah kan gitu. Berapa hari ya, kurang lebih 2-3 hari, karena kita kompres, kita kasih apa, dia agak mengecil. Nah baru dia bilang yaudah deh mau diurut. Akhirnya diurut. Yang kayak orang tukang urutnya ini, si nenek ini mungkin emang bisa ngelihat juga gitu kan. Nah, dikasih tahu lah, kemarin dijebur di sini nek, kata mama gitu gini. Kata dia, lagi anak kecil diinjek, kata dia gitu. Jadi di sebelah rumahku emang rumah kosong 2. Cuman kan kita nggak kepikir kalau ada anak kecil main di situ, kita nggak bisa ngelihat yang kayak gitu kan. Anak kecil katanya lagi mainan. Jadi si mama itu katanya nginjek mainannya dia nggak kayak kalau kita mah nggak terima gitu ya. Jadi si mama dipelantingin, didorong. Lagi mainan diinjek, kata dia gitu. Terus kata si mama, lah kan emang nggak tahu nek, kata dia gitu kan, nggak tahu kalau ada anak kecil di situ. Saya juga emang lagi nyapu gitu jadinya. Makanya dia jatuh ke got. Makanya si mama dilempar. Nah itu berapa lama tuh mbak kakinya ibu bengkak? Kurang lama 2-3 harian lah. Lumayan ya. Sampai ya kencing aja pakai pakai pampers ya, dibantu juga orang karena gede banget. Terus kata dia sakit, padahal kalau dilihat nggak ada luka, nggak usah kena kaca, enggak. Biasanya kan kalau kecebur kan takutnya kena kaca di dalam lumpur gitu ya. Kena kaca atau kena ranting apa yang ada di got kan kita nggak lihat kan. Ada luka gitu. Ya, cuman ini nggak ada ya. Nggak ada, aku bersihin juga nggak ada bekas kena paku atau apa, goresan nggak ada yang berdarah. Itu setelah diurut ke nenek ini langsung sembuh? Ya sembuh banget sih enggak, cuman kata dia lebih enteng. Padahal dia neneknya ngurut biasa aja ya? Ngurut biasa, cuman emang ya mungkin dia ada bacanya kali ya, kita kan nggak tahu. Terus kata dia, udah entengan, udah berapa minggu kemudian udah bisa
aktivitas lagi Normal. aja gitu. Karena udah kempes kan, udah nggak terlalu sakit, udah pas dibuat napak juga nggak kenapa-napa. Nah, udah ada Om Puji, nanti kan Om Puji udah dengar cerita dari Mbak Erni tentang anaknya dan ibunya yang jatuh ke got yang ada setan airnya nih yang berbentuk ikan gitu. Gimana menurut Om Puji nih? Menurut saya ya, kalau menurut pandangan batin saya ya, itu memang apa namanya, itu sejenis kayak kali got besar ya. Memang ada penghuninya ya, kayak macam apa, siluman ikan gabus lah. Nah, perkara anaknya yang tiba-tiba nyemplung itu kan seperti dipanggil sama sosok ikan tadi. Sebenarnya bukan, kelihatannya bukan ikan, melainkan anak-anak cewek kecil ya. Nah, di situ yang dilihat anaknya Mbak Erni ini bukan air, dia seperti kayak taman anak bermain lah, sehingga dia kayak tergiur untuk masuk ke dalam situ. Yang dia lihat itu seperti kayak taman bermain, sehingga nyemplung lah dia anak itu. Itu yang saya lihat seperti itu, kayak terhipnotis gitu ya. Makanya jatuh. Nah, kalau ibunya Mbak Erni gimana? Kalau ibunya Mbak Erni ini kan, kalau silat memang ada sosok yang memang lewat aja sih, yang lewat seperti angin itu. Sebenarnya sosok itu lewat, jadi kayak macam keserempet dia kecemplung. Memang nggak satu dua, banyak sih. Itu yang saya tahu seperti itu ya, Mbak ya. Kira-kira ada nggak sih doa untuk yang menjauhkan kita dari hal yang seperti itu? Insya Allah ada. Jadi Rasulullah SAW kan pernah memberikan sebuah doa ya pada umatnya, kalau kita biar selamat dari gangguan setan apa gitu. Misalnya kalau anak kita suka main apa sendiri ya, sebelum anak kita main sendiri ya, ubun-ubunnya dibacain dulu, Mbak. Bacanya seperti ini: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Kemudian tiupkan ke ubun-ubunnya dan mukanya juga diusapin seluruh badan. Insya Allah diamankan dari gangguan setan tadi ya. Terus makanya kan Allah Subhanahu wa taala kan berfirman dalam Quran ya, wa imma yang zawanaka minasyaiton nazkun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Yang artinya, jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka berlindunglah pada Allah, sungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu jadi memang kita harus berlindung daripada setan-setan yang memang, apalagi yang apa ya, yang berkeliaran mencari mencari tumbal. Memang setan itu memang musuh bagi manusia ya, innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Itu Mas Rizko. Mau nanya nih Om, kalau waktu si Hanin kejebur itu si Hanin tuh emang kejebur karena emang dia cuma main sama Hanin aja, atau memang Hanin tuh bakal dijadiin tumbalnya dia gitu? Baik, saya jawab. Jadi memang gini ya, kebanyakan setan itu atau jin itu memperlakukan manusia itu seperti gini. Awalnya sih main ya, tapi ujung-ujung kan maaf ya bisa tewas. Karena pakai logika aja, itu anak main di air yang bawahnya memang lumpur. Pakai logika, dia kalau masuk ke situ otomatis ujung-ujungnya nyelam, ya kan? Jadi nggak ada tuh setan atau jin itu yang istilahnya ayo main sama gue, tapi ujung-ujungnya gitu, dia menyengsarakan manusia. Memang udah musuhnya. Memang mereka ini, para jin atau setan ini kan memang sebanyak mungkin untuk menghancurkan bangsa manusia. Kenapa? Karena bangsa jin iblis itu kan nenek moyangnya kan iblisnya. Dia dendam dengan anak cucu Nabi Adam ya, yang memang dia sakit hati karena diusir dari surga. Makanya dia anak cucunya iblis itu dendam pada manusia untuk bagaimana caranya untuk menjerumuskan Bani Adam, entah itu dia ke jurang maksiatan atau benar-benar membinasakan. Memang dendam sekali mereka. Gitu, Mbak, jawaban saya. Sama-sama. Oke, sekian video kita kali ini. Bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Tinggal mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Kalian kirim voice note kalian di Instagram kita, nanti tim kita ada yang hubungin kalian.
Nah, bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita semakin semangat ke depannya yang mau. Oke, akhir kata gue Rizko, Om Puji, dan Mbak Herni pamit undur diri. Tetap semangat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.